Halo semuanya, kenalin aku Lula. Aku Ica. Kami dari Asisten Lab Percobaan 4 yang berjudul Keseimbangan Kimia dan Buffer. Langsung aja simak videonya ya. Untuk alat yang dibutuhkan dalam percobaan ini yaitu rak dan tabung reaksi, gelas ukur, Erlenmeyer, pipet tetes, gelas beker, propipet dan pipet ukur, dan pH universal. Untuk bahan yang dibutuhkan yaitu H2SO4, NaOH, K2CrO4, FeNO3 3 kali, KSCN, HCl 6 molar, asam asetat, NA-asetat, NH4Cl, NH4OH, air, metil orange, PP, dan yang terakhir BaCl2 0,1 molar. Prosedur yang pertama yaitu keseimbangan kimia. Untuk keseimbangan ion kromat dan dikromat, pertama-tama ke dalam tabung reaksi ditambahkan 3 ml K2CrO4 1 molar, catat warnanya. Lalu ditambahkan beberapa tetes H2SO4 3 molar. Diaduk dan diamati warna yang terbentuk. Ditambahkan lagi beberapa tetes NaOH 6 molar. Lalu diaduk hingga terjadi perubahan warna lalu dicatat. Kemudian ditambahkan lagi H2SO4 3 molar. Lalu amati apa yang terjadi. Prosedur selanjutnya yaitu keseimbangan indikator asam basa. Pertama-tama disiapkan 2 tabung reaksi, masing-masing diisi 3 ml air. Lalu 2 tetes indikator metil orange dan 2 tetes PP. Kemudian ditambahkan 2 tetes HCl 6 molar. Amati warna yang terjadi. Ditambahkan lagi 4 tetes NaOH 6 molar. Lalu amati warna yang terjadi. Keseimbangan asam lemah dan basa lemah. Disiapkan 2 tabung reaksi. Ke dalam 2 tabung reaksi ditambahkan masing-masing 3 ml asam asetat 0,1 molar. Lalu 2 tetes metil orange. Lalu catat warnanya. Pada tabung A ditambahkan 1 ml natrium asetat, lalu digoyang-goyangkan dan dibandingkan warnanya. Disiapkan 3 tabung reaksi. Masing-masing ditambahkan 3 ml NH4OH 0,1 molar dan 2 tetes PP. Kemudian catat warna yang terjadi. Lalu pada tabung C ditambahkan 1 ml NH4Cl 1 molar. Lalu diaduk dan diamati warnanya. Pada tabung D ditambahkan 1 ml HCl 6 molar. Lalu catat perubahan warna yang terjadi. Keseimbangan ion kompleks. Pertama-tama dimasukkan 3 ml FeNO3 3 kali ke dalam gelas beker. Lalu ditambahkan 3 ml KSCN 0,1 molar. Lalu diaduk hingga homogen. Kemudian ditambahkan 50 tetes air hingga intensitas warna merahnya berkurang. Ke dalam 4 tabung reaksi ditambahkan masing-masing 5 ml larutan yang telah dibuat sebelumnya. Pada tabung A ditambahkan 1 ml FeNO3 3 kali 0,1 molar. Pada tabung B ditambahkan 1 ml KSCN. Pada tabung C ditambahkan 5 tetes NaOH 6 molar. Lalu dibandingkan ke 4 tabung reaksi tersebut. Keseimbangan larutan jenuh. Dimasukkan 3 ml larutan BaCl2 0,1 molar. Ditambahkan 5 tetes K2CrO4 1 molar. Dan yang terakhir ditambahkan 10 tetes HCl 6 molar. Kemudian dicatat apa yang terjadi. Selanjutnya yaitu prosedur sistem buffer. Prosedur ini diawali dengan pembuatan larutan. Pertama, ambil 50 ml air distilat ke dalam gelas beker. Kemudian air tersebut didihkan untuk melepaskan CO2.
Air yang tadi telah dididihkan dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang telah diberi label A1, A2, dan A3 sebanyak 10 ml. Kemudian ditambahkan indikator universal sebanyak 10 tetes. Dicatat pH dari larutan tersebut. Untuk tabung A3 dialiri udara melalui pipet tetes selama 1 menit. Kemudian dicatat pH-nya. Untuk pembuatan larutan buffer fosfat dicampurkan 10 ml Na2HPO4 0,1 m dan 10 ml NaH2PO4 0,1 m. Larutan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang telah diberi label B1 dan B2 sebanyak 10 ml. Untuk pembuatan larutan buffer karbonat, dipipet 20 ml NaHCO3 0,1 m dan diletakkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian aliri udara ke dalamnya melalui pipet tetes selama 2 menit sampai pH turun hingga 1 unit. Selanjutnya, larutan tersebut dimasukkan ke dalam 2 tabung reaksi yang telah diberi label C1 dan C2 sebanyak 10 ml. Untuk larutan NaCl dimasukkan ke dalam 2 tabung reaksi yang telah diberi label D1 dan D2 sebanyak 10 ml. Selanjutnya, untuk larutan amonium karbonat dimasukkan ke dalam 2 tabung reaksi yang telah diberi label E1 dan E2 sebanyak 10 ml. Kemudian, untuk larutan amonium asetat dimasukkan ke dalam 2 tabung reaksi yang telah diberi label F1 dan F2 sebanyak 10 ml. Percobaan selanjutnya adalah kemampuan buffer. Diletakkan tabung reaksi A1 hingga F1 ke dalam rak tabung. Kemudian dicatat pH masing-masing dari larutan tersebut. Tambahkan ke dalam masing-masing tabung reaksi tersebut dengan 1 tetes HCl 0,5 m. Setelah itu, aduk dan ukur pH-nya. Kemudian, tambahkan lagi masing-masing 1 tetes NaOH sebesar 0,5 m, aduk dan ukur kembali pH-nya. Berikut ini merupakan tabel hasil pH dari percobaan kemampuan buffer yang telah dilakukan. Untuk percobaan selanjutnya yaitu kapasitas buffer. Pada tabung reaksi A2 hingga F2 ditambahkan 0,5 m NaOH tetes demi tetes hingga pH 9. Catat jumlah tetesan yang diperlukan. Kemudian ditambahkan 0,5 m HCl tetes demi tetes sampai pH menjadi 5. Catat jumlah tetesan yang diperlukan. Kemudian ditambahkan kembali NaOH tetes demi tetes sampai kembali ke pH awal. Kemudian dicatat jumlah tetesan yang diperlukan. Berikut ini merupakan data jumlah tetesan dari percobaan kapasitas buffer yang telah dilakukan.